Nih, ngopi dulu. Masya Ngopinya Allah. ngobrol perihal iman, Buya. Oh, Ahmad Masya sama Allah. Kamil. Di sini bukan sembarang ngopi. Ngobrol perihal apa, Pak Ustadz? Iman. Iman. Jadi kita bukan hanya sekedar ngopi untuk makanan jasmani, tapi juga ngopi secara kejiwaan Masya silaturahminya, Allah, luar tapi biasa. juga kita selalu ada pesan-pesan Qur'ani, pesan-pesan hadis. Iya. Dan Luar biasa. luar biasa. Luar Ternyata, biasa. di sini dapat manfaat dunia akhirat mudah-mudahan. Iya. Jadi, Kamil, iya. cobain dulu dong. Ah, Ahmad, cobain dulu, cobain dulu. Dan Biar ada lega varian, lagi. ini varian baru. Apa sih ini sih? Taro Taruh latte. latte. Aku belum pernah dikasih belum ini. ya? Taruh latte. Mantap. Ini untuk yang 30 jus kayak di Iya. sana. Enak? Enak dong. Enak? Mantap ya. Wah, Buya juga cobain dulu. Sar, ayo Sar. Ya, Silakan. Nah, Buya tadi kan Kalau kalau gitu nggak salah dirutin, ya. sambil ngobrol nih Buya ya. Ya. Salah satu syaratnya tadi adalah harus hafal. Terserah nanti kuliahnya mau kedokteran kayak insinyur kayak, tapi harus hafal. Pertanyaannya, Nah. kalau nggak hafal gimana? Karena seperti kita ketahui bahwa daya ingat setiap anak itu beda-beda. Nah, Sebenarnya mungkin Ustadz nanti yang lebih tepat ya. Tapi saya mau mengatakan dulu sistem di kami, anak itu alhamdulillah walaupun akhirnya 3 tahun dia menghafal, alhamdulillah bisa. alhamdulillah Bisa 3 Pak tahun. Ustadz. 3 tahun. 3 tahun. Ada yang 6,5 bulan, ada yang 8,5 bulan, ada yang 1 tahun. Nanti akan ada anak kecil umur 6,5 bulan yang sekarang udah hafal 28. Umur berapa? 6,5 tahun, hafal 28 juz. Tapi mungkin nanti ada teman saya udah saya bilang, tolong deh antarin nanti gitu. Dia nanti ngantarin ke Nggak usah sini kesini nanti. deh. Nggak usah kesini. Malu saya. Gimana tapi, Pak Ustadz? tapi mungkin kita minta Tapi dulu silakan, Ustadz dulu. Ustadz. Kuncinya ada 3 ya. Satu Ya. ada kemauan, itu yang paling sulit. Karena dari segi kemampuan sebetulnya Allah beri mampu. Dari segi pengetahuan sebetulnya orang itu punya pengetahuan standar. Semuanya punya rahmat Allah. Rata-rata kita jangankan itu. Orang yang berkebutuhan khusus saja bisa menghafal Quran. Ya. Orang yang, mohon maaf, orang agama Terbatas lain. ya maksudnya? Iya, orang terbatas saja masih bisa menghafalkan Quran. Nah, artinya orang difabel saja bisa hafal Quran. Nah, jawabannya sederhana. Di dalam Al-Quran, tolong saya dilengkapi ini. Walaqad yasarnal Quran. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Ngomong-ngomong, itu ayat itu ada berapa biji dalam Al-Quran? Ada 4 kali Ada 4 kali. 4 kali. Di surat apa? Al-Qamar. Al-Qamar. Ayat berapa sama ayat berapa? Ayat yang pertama ayat yang ke-17, yang kedua ayat 22, yang ketiga ayat yang ke-32, 32. yang terakhir ayat yang 40. Ke-40. Oh, Itu artinya apa? Artinya apa coba? Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal atau untuk dipelajari. Maka apakah ada orang yang ingin mengambil pelajaran darinya? Oh, halaman berapa itu dalam Al-Quran? Halaman yang ke-529, 529 dan 530. Oh, coba Kamil atau Ahmad, bahasa Inggrisnya apa? And in that we have made easy to the Quran for remembrance. So is there any people who is want to receive admonition? Pak Ustadz, saya merinding dengernya. Dimudahkan. Ternyata menghafal Quran itu Allah sendiri yang nasib dimudahkan. Sungguh dimudahkan terhadap Al-Quran ini. Jadi untuk mempelajarinya, untuk menghafalkannya itu lebih mudah daripada kitab yang lain. Oke. Jadi Untuk anak-anak umur berapa sih sebenarnya bisa diperkenalkan dengan hafalan Al-Quran? Kalau saya yang saya coba lakukan saat ini umur 5 tahun paling 5 tahun. paling cepat. Mulai Jadi efektif saya ya? karena memang saya mensyaratkan anak itu bisa makan sendiri, bisa bisa mandi sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita coba praktekkan, dan banyak orang yang sudah mencoba mempraktekkan, mulai dari anak itu lahir diperdengarkan aja Al-Quran. Insya Allah setiap hari kalau kita perdengarkan terus tuh Al-Quran, 3 tahun, 4 tahun dia sudah bisa langsung menyambung. Oh nih, kita sebutkan aja Al-Quran, dia langsung nyambung. Hanya dengan mendengarkan Al-Quran. Itulah mukjizatnya Al-Quran.
saya pengen punya anak begini Pak Ustadz. Nah, harus dari awal. Karena konon katanya kalau orang tua yang punya anaknya itu hafiz Quran, misalnya nanti insya Allah di akhiratnya pakai mahkota. Mahkota di surga, investasi surgawi, meningkatkan derajat di surga di dalam surat At-Tur ayat 21. Gimana bunyinya? والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Terjemahnya, dan orang-orang yang beriman dan mengikuti mereka dengan keimanan, kami akan kumpulkan mereka dengan keturunan mereka, dan apa yang kami tuliskan bagi mereka dari amal-amal mereka sedikit tanpa terkecuali. Setiap perkara akan dibalas sesuai dengan dia perbuat. Masya Allah, luar biasa. Bahkan disambungkan. Jadi dalam Ibnu Katsir menafsirkan disambungkan itu misalnya gini, Kinos itu hafal ayatnya cuma 1 juz misalnya, anaknya bisa 5 juz, maka surganya lebih tinggi dong. Dan kata disambungkan itu diangkat derajatnya. Jadi nanti yang Kinos surganya hanya di bawah, karena punya anak yang hafal Quran, maka dia disambungkan ke atas. Jadi di-upgrade oleh anaknya. Masya Allah. Makanya bapak ibunya Kamil, bapak ibunya Ahmad ini Masya Allah luar biasa, nanti akan diangkat. Maka ini pentingnya mendidik anak-anak supaya dia paham baca Quran dan menghafalkannya. Karena ini nanti akan jadi bukan hanya syafaat loh, penolong kita. Jadi syafaat di surga kita. Bahkan jadi mahkota, bahkan bisa naikkan grade. Surga kita ini nanti berjenjang dan kita di bawah bisa terangkat oleh anak-anak kita. Umur 5 tahun ya. Apalagi Buya. Masya Allah.